Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala alihi wa ummatihi ila hadratillah. Saudaraku hamba Allah semuanya, dari rakyat dan pejabat, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah yang pertama adalah bertaubat dan selalu bersih diri. Saudaraku hamba Allah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua juga mendapat penghormatan dari Allah di dunia wal akhirah. Mengingat waktu, di sini saya tidak banyak menyampaikan. Yang pertama, warahi dari panitia. Jadi alhamdulillah atas kehadiran panjenengan semuanya. Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan dari segalanya. Yang kedua, sedikit saya sampaikan. Pada tahun 1964 saya beserta Kiai Monali, Kiai Jamburi dan Dawami Blitar berguru kepada Kiai Haji Imam Sigawe Logo Kanigoro Blitar. Saat itu pada tanggal 15 Saban, setelah beliau memberi wejangan cukup banyak, berujung khususnya kepada saya. Pesan beliau, jadilah hamba Allah yang baik, yaitu satu, tidak musyrik, yang kedua mencintai Allah lebih dari segalanya, yang ketiga mencintai Al-Quran, yang keempat berusaha menghayati Al-Quran. Yang kedua adalah supaya menjadi umat Rasulullah yang baik. Yang pertama adalah dulu pesannya hanya dua perkara. Satu, jangan marah. Dua, jangan bohong. Yang kedua, cintailah Rasulullah melebihi dari segalanya setelah mencintai Allah, dan berusaha untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, jadilah warga ahli sunnah wal jamaah yang baik. Artinya sebagian yang disebut ahli sunnah wal jamaah yang baik karena keteladanan Rasulullah cukup banyak. Orang Jawa bilang jangan usir. Satu contoh sholat, satu pakai bismillah, satu tidak, satu rahasia, satu terang-terangan, gak usah dipersoal. Sikutlah, sikut ibadah saja. Yang satu kunut, yang satu tidak, semua dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak perlu berdebat. Jadi warga ahli sunnah wal jamaah lebih mencintai para ulama, bahkan melebihi cintanya kepada ibu bapaknya. Karena ulama lah yang membawa keselamatan di dunia akhirat dan yang mampu mengiring hamba Allah menuju kepada Allah. Wasiat yang ketiga, jadilah rakyat Indonesia yang baik. Maksudnya pesan dari beliau warga Indonesia yang baik, karena saya sendiri orang yang bodoh dan sangat miskin. Warga Indonesia yang baik adalah yang tidak usir, cukup sibuk beribadah dan bekerja, dan mempercayai pada pemimpin yang terpilih dan berlaku.
Jadi jangan berbuat onar, jangan membuat resah, baik khususnya di keluarga sendiri sampai pada tingkat yang lebih besar. Insya Allah itulah jadi warga Indonesia yang baik. Yang terakhir, jadilah santri yang baik. Santri yang baik adalah, kata santri ini hanya ada di Jawa, umumnya di Indonesia, yaitu dari 3 kebaikan: iman, Islam, dan ihsan. 3 kebaikan tersebut diwujudkan atas satu, yaitu akhlakul karimah, yang berujung pada 3 perkara istilah orang Toriko, yaitu akhlak yang mulia dalam pembicaraan dan perbuatannya, kemudian menyepi hormat khusus menuju kepada Allah, kemudian terjadi tenggelam pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu benar-benar dalam menghayati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemudian sebagai santri yang baik adalah harus patuh dengan guru. Yang berujung beliau Mbah Bawe pesan dengan saya, kalau nanti sampai kamu diberi umur tahun 2011 tanggal 11 dan berusahalah jam 11 kamu baru boleh memulai pesantren. Dan saat itu saya hanya bisa menangis dan menangis karena waktu cukup panjang. Mungkinkah masih ada usia 47 tahun ke depan? Alhamdulillah, saya merintis tahun 64 saya masuk di tempat ini, tidak kemana-mana, tempat di bulan Dzulhijjah pulang kembali ke Jawa. 71 balik di sini juga tepat di bulan Dzulhijjah. Kemudian tahun 80 saya mulai istiqomah di sini juga bertawal di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, di hari Jumat ini tepat pada tanggal 11 Allah masih memberi panjang umur. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan meridhoi Yayasan Jatah Besar ini sebagai sarana jembatan kesadaran semua warga Indonesia yang siap berdoa untuk negerinya agar aman dan damai di setiap selesai sholat 5 waktu. Karena apa? Rupanya beliau tahu dengan izin Allah, di tahun ini sudah banyak kehilangan kepercayaan rakyat pada pemimpin. Mari kita bertaubat kepada Allah. Percayalah, karena diperintah mentaati Allah dan Rasulullah, dan juga diperintah mentaati umarah atau pemimpin. Kalau kita sudah berani menentang pemerintah, apa kutukan Allah kepada kita semua? Mungkin secara fisik pemerintah bisa bertindak dengan ruhnya, mungkin menembak mati, tapi hukum Allah tak akan berhenti sampai di situ. La haula wala quwwata illa billah. Saudaraku hamba Allah, mungkin menjelang jam 11 ini, walaupun belum saya memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, memulai majelis taklim atau pesantren jamaah taubat, dan nanti saya mohon dengan hormat para pejabat atau yang mewakili dari pusat, khususnya dari Majelis Zikir SPI Nursalam, untuk meresmikannya. Jadi saya hanya memulai kurang sedikit dari jam 11 ini. Semoga Allah memaafkan dan mengabulkannya. Sujud syukur kepada Allah, Imam Mahdi diberi panjang umur dan diizinkan
memulai pesantren Jamaah Taubat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku hamba Allah, khususnya kepada para pejabat Jamaah Taubat ini sempat punya nama yang seru, yaitu al-jihad. Hal ini bukan jihad secara fisik. Walladzina jahadu fi lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau berjuang, berperang di jalanku adalah Allah akan menunjukkan di jalannya. Jihad di sini adalah jihadun nafsi, untuk memerangi hawa dan nafsu yang tidak baik adalah dengan menuntut ilmu dan juga banyak berzikir kepada Allah. Jadi saya mohon dengan hormat kepada semua pejabat, itulah harap dipahami. Jadi kebetulan mungkin mengiringi zaman ada keserupaan nama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.